Fransiskus Pace EBD. Kayaknya belum semangat. Baik, terima. Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari kepala sekolah mengenai spiritualitas sekolah. Kemudian dari guru kesiswaan. Kemudian nanti sesi yang ke-6 tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, suster, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu orang tua siswa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus atas maut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pakai EBD damai dan kebaikan daripadamu Allah Bapa yang bertahta di tempat yang mulia. Sembah sujud kami haturkan kepada Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus atas segala kebaikan, rahmat, berkat yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami masing-masing, terkhususnya untuk rahmat kehidupan juga kesehatan serta kemampuan yang masih kami terima hingga pada hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia itu ya Bapa, sehingga kami semua juga boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pertemuan pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami memohonkan berkat rahmat-Mu ke dalam diri kami masing-masing, memohonkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai pikiran dan hati kami, agar kiranya kami semua boleh mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita dan kelancaran. Dan bimbinglah kami agar kami pun dapat terus mengembangkan diri kami, membantu anak-anak kami untuk dapat bertumbuh dan berkembang dalam nama-Mu dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, masyarakat, gereja, dan bangsa. Kelancaran dari kegiatan kami pada hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan semua syukur dan permohonan ini kami satukan dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Indonesia, tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah lainnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, Syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih-Nya yang masih melimpah dalam diri kita masing-masing. Yang saya hormati Ibu Monika bidang kurikulum, yang saya hormati Ibu Widianti bidang kesiswaan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru,
Dan yang saya hormati dan saya kasihi orang tua kami dari siswa baru tahun ajaran 2023-2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua di sini untuk mengikuti satu pertemuan dalam memulai pelajaran 2023-2024 yang diberlakukan di pendidikan Kota Samarinda ini, terkhusus di sekolah kita SMPK Santo Fransiskus Asisi Samarinda yang dibawahi oleh Yayasan Eliva Mitra Setia. Maka untuk itu kami kembali mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu orang tua kami yang terkasih yang hadir pada saat ini untuk mengikuti pertemuan kita ini. Nama saya Monica Patricia Madita. Jadi Bapak Ibu bertemu dengan saya di luar, boleh dipanggil Ibu Moni. Saya dari bidang kurikulum. Saya akan memaparkan, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu orang tua sekalian terkait kurikulum yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran anak-anak dan juga nantinya kegiatan pembelajaran mereka seperti apa. Baik, untuk kurikulum yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti untuk tahun ajaran 2023-2024 untuk peserta di kelas 7 adalah kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini ada 3 karakteristik utamanya Bapak Ibu. Jadi nantinya sekitar 20-30% jam pembelajaran anak-anak itu nanti akan digunakan untuk kegiatan proyek. Nah, kegiatan proyek ini inti utamanya anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya lebih untuk mengembangkan karakter anak-anak, selain juga untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang ada. Tapi tujuan utamanya untuk mengembangkan karakter dan mengembangkan kepribadian anak-anak. Yang kedua, nantinya pembelajarannya akan lebih fokus pada materi yang esensial. Artinya di sini karena tadi ada jam pembelajaran yang secara khusus untuk kegiatan proyek, maka nantinya jam pembelajarannya atau materi-materi pembelajarannya akan difokuskan pada materi-materi yang esensial yang sudah dipilih, yang tidak lagi terlalu banyak dalam pembelajaran anak-anak di kelas nantinya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, artinya ini nanti kegiatan pembelajarannya akan menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak, kemudian nanti juga akan menyesuaikan dengan materi dan kontennya, dan juga menyesuaikan dengan metode pengajaran untuk anak-anak. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang kegiatan proyeknya Bapak Ibu. Untuk kegiatan proyek mungkin nanti istilahnya lebih dikenal dengan sebutan P5. Jadi nanti kalau ada penyebutan P5 itu artinya ada kegiatan proyeknya Bapak Ibu. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kegiatan proyek ini merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek, artinya tetap bagian dalam pembelajaran, tapi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini dikhususkan untuk mengembangkan diri anak-anak. Jadi di sini tempatnya anak-anak bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan pengetahuan yang sudah mereka terima ke dalam bentuk kegiatan yang berbasis proyek. Kemudian kegiatan ini nantinya akan dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi pembelajaran dan juga untuk penguatan karakter anak-anak. Ini karakter yang diharapkan, karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa sih Bapak Ibu? Jadi nanti melalui kegiatan proyek ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengembangkan karakternya, memiliki karakter yang pertama beriman, kemudian yang kedua berkebinekaan global. Nanti belajar saling menghargai perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, belajar bergotong royong. Yang keempat, belajar untuk berpikir kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir, punya kemandirian. Itu yang diharapkan dari kegiatan proyek yang nantinya akan dilakukan Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, untuk pelaksanaannya nanti
akan dilakukan secara fleksibel dari segi muatannya, kemudian kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Untuk anak-anak kelas 7 nanti, kegiatan proyeknya di 1 tahun ajaran ada 3 kegiatan proyek dengan 3 tema yang berbeda. Nanti mengenai kegiatan dan waktu pelaksanaannya akan disampaikan kepada anak-anak. Nanti kegiatannya kapan, kegiatannya nanti apa saja, itu nanti pihak sekolah akan langsung menyampaikan kepada anak. Nah, kemudian yang berikut, kegiatan proyeknya ini nanti dirancang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler ini berarti kegiatan pembelajaran yang biasa ya Bapak Ibu di dalam kelas, yang biasa di dalam kelas. Jadi nanti memang ada waktunya yang secara khusus mungkin minggu kesekian di bulan apa, itu nanti memang dirancang untuk kegiatan proyeknya. Ini memang terlepas dari kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran di dalam kelas. Ini juga sebagai sarana sebetulnya Bapak Ibu untuk anak-anak bisa peduli terhadap lingkungannya, mungkin dalam isu-isu di sekitar mereka. Mereka akan belajar untuk bisa menyelesaikan permasalahan di sekitar mereka. Nah, yang berikut, satuan pendidikan atau sekolah itu nanti bisa saja melibatkan masyarakat, melibatkan Bapak Ibu, orang tua sekalian. Bukan hal yang tidak mungkin Bapak Ibu kalau misalkan nanti Bapak Ibu kami hubungi mungkin nanti untuk menjadi narasumber dalam kegiatan proyek anak-anak. Karena itu juga menjadi salah satu bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Karena tentunya kegiatan proyek ini tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama yang baik juga dari sekolah dengan orang tua dan juga dengan anak-anak. Jadi mungkin siapa tahu nanti ada bidang kalian Bapak Ibu yang dari sekolah juga sudah merencanakan bentuk lain kegiatan pemindahan karakter, yaitu melalui kegiatan rekoleksi. Untuk peserta di kelas 7 ini nantinya rencananya akan diadakan di bulan September. Nah, untuk gambaran kegiatan pembelajarannya sekarang Bapak Ibu. Untuk waktu sekolah anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk jam masuknya pukul 7.50. 7.50 ini anak-anak sudah di kelas posisinya Bapak Ibu, karena 7.50 ini sudah akan mulai berdoa. Jadi 7.50 selama 10 menit biasanya sebelum mulai pembelajaran kita ada kegiatan kerohanian, yaitu membaca kitab suci, kemudian juga untuk berdoa. Jadi 7.50 ini sudah di dalam kelas. Karena nanti mohon Bapak Ibu bisa mengantar anak-anak sebelum pukul 7.50. Jadi anak-anak sudah tiba di sekolah. Dan untuk hari Senin sampai hari Kamis, anak-anak nantinya pulang pukul 14.50. Untuk hari Jumatnya, anak-anak pulang lebih awal pukul 13.30. Ini jam pembelajaran di luar nanti jam kegiatan ekstrakurikuler. Nanti mungkin kalau ekskulnya di hari Senin, berarti anaknya di hari Senin akan pulang lebih lama karena ada kegiatan ekskul. Ini untuk kegiatan pembelajaran saja. Nah, untuk mata pelajaran yang akan diterima anak-anak nantinya dalam pembelajaran, yang pertama, anak-anak ada yang tidak punya laptop mungkin bisa dibawa HP-nya. Tapi kita lebih mengutamakan menggunakan perangkat pembelajaran berbentuk laptop. Nah, supaya juga anak-anak lebih mudah, nanti tidak kalau HP-nya mungkin terlalu kecil mereka melihat ya. Untuk perangkat pembelajaran ini tidak selalu dibawa. Jadi mungkin nanti ada mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan perangkat untuk kegiatan pembelajarannya menggunakan laptop misalnya Bapak Ibu. Nah itu nanti wali kelas akan menginfokannya di dalam grup kelas. Dan nanti Bapak Ibu akan masuk langsung di dalam kelas. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru juga mungkin dari teman sebayanya juga bisa. Kemudian untuk penilaian kinerja, asesmen berbentuk kinerja, nanti melihat dari kegiatan praktek anak-anak ini biasanya Bapak Ibu atau kegiatan yang menghasilkan produk. Kemudian kegiatan proyek yang ini berbeda dari yang kelima tadi. Jadi nanti memungkinkan ada kegiatan proyek untuk mata pelajaran per mata pelajaran berbeda dengan yang kelima tadi Bapak Ibu. Kemudian ada juga dari tes tertulis. Kemudian tes tulisan nanti juga bisa selama proses pembelajaran. Kemudian portofolio dan juga penugasan. Nah untuk penugasan ini nantinya akan diselesaikan di sekolah. Jadi penugasannya tidak di rumah lagi Bapak Ibu. Semuanya
penugasannya ini akan diselesaikan di sekolah. Maka nanti Bapak Ibu juga bisa membantu mendampingi anak-anak juga. Boleh nanti pengecek kegiatannya di buku pribadi anak-anak. Itu di lembaran akhirnya ada Bapak Ibu. Untuk buku pribadi nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Ibu Suliani dari bidang kesiswaan. Dari saya cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan ini. Bapak Ibu ya, baik, kalau yang belum nanti bisa dibeli setelah dari sini di koperasi. Nah, buku pribadi ini nanti disampul ya Bapak Ibu, setelah dikasih nama kelas dan sebagainya, disampul plastik bening, dan ini dibawa setiap hari oleh anak. Baik pada tanggal 10 Juli tahun 2023, setiap anak akan diberikan poin sebesar 100. Jadi poin bisa bertambah maupun berkurang sesuai dengan yang ditulis di buku pribadi. Maksudnya apa? Poin yang bertambah ini misalnya ada anak-anak kita yang mengikuti lomba misalnya, ada juga ikut lomba dan juara misalnya. Nah itu dapat bertambah poinnya. Kemudian bisa berkurang, contohnya seperti apa? Misalnya dia tidak membawa buku paket, misalnya tidak membawa buku tulis, buku catatan dan sebagainya. Seperti itu bisa berkurang. Atau dia melanggar yang lain lagi, misalnya seperti berkelahi, ya. Jadi di situ ada poinnya. Jadi akan berkurang poin anak tersebut. Nah ini adalah sisa poin, ya. Misalnya sisa poin anak itu 41 sampai 50, maka akan dipanggil oleh wali kelas. Kemudian jika sisanya 31 sampai 40 akan dipanggil oleh BK ataupun dari lokasi kesiswaan. Kemudian di bawah 30 itu dipanggil oleh suster kepala sekolah. Ya. Harapannya sih nggak ada yang dipanggil ya Bapak Ibu. Harapannya seperti itu, ya, tidak ada yang dipanggil. Jangan sampai lah dipanggil sampai kedua dan ketiga, ya. Kalau bisa 1, 2, dan 3 bersih nggak ada dipanggil sama sekali, ya, itu harapannya. Nah, ketentuan yang ada di buku pribadi ini tentunya tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan anak, ya. Ini juga sebagai rambu-rambu peserta didik dalam bertindak, berucap, bertingkah laku dan melakukan kegiatan sehari-harinya di sekolah, ya. Tentu saja tujuannya untuk menciptakan iklim dan kultur yang menunjang untuk pembelajaran yang efektif di sekolah, ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke pakaian sekolah, ya. Selama memakai seragam sekolah harus rapi dan lengkap. Mungkin kalau ada peserta didik yang lama ya, dulu anaknya yang tahun lalu di sini mungkin agak sedikit berubah, ya. Ada sedikit perubahan itu bagi anak-anak yang sudah pernah alumni dari sini, pendek, kemeja pendek seperti yang kita PLS kemarin itu. Kemudian bawahnya biru. Kemudian untuk perempuan, roknya ini yang lipit 2 ya Bapak Ibu, yang lipit 2, bukan yang berlipit-lipit dan bukan yang panjang sampai mata kaki, tapi 10 cm di bawah lutut. Jadi panjang atasannya, kemudian bawah budi, sama roknya juga lipit 2, ya. Dengan base lengkap yayasan, kaos kaki. Abu memakai pakaian kotak-kotak dengan base yayasan. Kemudian sepatu bebas. Nah hari Rabu ini sepatunya bebas. Kalau kemarin kan Kamis yang sepatu bebas, karena berganti Rabu jadi kotak-kotak, jadi Rabu lah yang sepatunya bebas. Tapi kaos kakinya tetap kaos kaki 2 sisi, kaos kaki putih. Dan untuk hari Jumat memakai seragam pramuka, biasa lengkap dengan atribut dan dasi. Kemudian kaos kaki hitam, logo pramuka dan sepatu hitam. Jadi seragam olahraga dipakainya saatnya bagi peserta didik putri, seperti tadi saya bilang, panjang 10 cm di bawah lutut, dan setiap hari memakai baju dengan singlet, ya, putih polos. Yang putih bukan yang seperti senior. Kemudian tato, ya, sama kemejanya juga tidak boleh digulung, kemeja harus dikancingkan sebagaimana mestinya, jadi tidak boleh di sini dibuka, ya. Kadang-kadang anak cowok itu di sini dibuka, pendek kanan kiri, pendek tapi di atasnya dia
gondrong gitu ya. Kadang untuk menutupi dia pakai pompetnya tebal-tebal ya, panjang jangan sampai ke sini ya kan. Kemudian tidak boleh memberi apa ya, kayak pulang sekolah tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Monika ya. Biar masuk itu dibunyikan kegiatan sekolah lainnya, bisa ada latihan dan sebagainya. Nah ini larangan ya Bapak Ibu, anak-anak tidak boleh membawa rokok maupun rokok, tidak boleh membawa gelas, mengedarkan, mengonsumsi itu tidak boleh, dan membawa obat-obatan terlarang ya, narkoba atau mengedarkan bahkan mengonsumsi juga tidak boleh. Tidak boleh berkelahi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak boleh berpacaran di sekolahnya Bapak Ibu. Kalau anaknya ada yang suka sama lawan jenis itu wajar ya Bapak Ibu ya. Suka dengan lawan jenis itu wajar. Kalau sama jenis tidak wajar ya Bapak Ibu. Nah, tapi tidak boleh berpacaran. Cukup temanan saja ya kan. Nah, kalau suka boleh tentunya. Gak bisa kita kalau suka itu kan memang kemistrinya memang dari dia ya kan. Seperti itu. Jadi tidak boleh berpacaran di sekolah ya. Tentunya kalau ada yang ya jangan sampai anak-anak kita membawa mobil ke sekolah ya. Kemudian tidak boleh membawa ataupun menonton ya atau mengedarkan juga ada perjanjian tertulis antara orang tua dengan sekolah. Nah kalau sudah yang buat ini pernyataan tulis terakhir kemudian bisa dikembalikan ke orang tua untuk sementara waktu atau yang lebih parah lagi dikembalikan ke orang tua ya. Semoga tidak ada ya itu Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada. Kemudian kita ke program kesiswaan itu ada pembinaan kerohanian dan karakter. Jadi kita ada 2 harian setiap harinya sebelum mengawali pembelajaran. Ada bacaan renungan dan berdoa. Kemudian ada misa bulanan. Kemudian ada rekoleksi, ya, retret seperti itu. Kemudian pendalaman iman, pramuka atau kegiatan OSIS, ya, atau aksi APP, ya, untuk pasca. Kemudian outbound seperti itu dan kegiatan sosial lainnya. Yang kegiatan sosial lainnya misalnya ada peserta didik yang keluarganya berduka atau dari sekolah ya Bapak Ibu seperti itu. Nah untuk rekoleksi tadi sudah disampaikan juga pada bulan September ya. Program kesiswaan selanjutnya itu pengembangan potensi diri seperti eskul, kreativitas dan lomba-lomba yang diselenggarakan dari sekolah maupun luar sekolah. Itu pilihan ya. Pramuka itu sekarang pilihan untuk kelas 7 saat ini sebagai pilihan. Ya, jadi bisa memilih pramuka, kreativitas tari tradisional ataupun modern dance, paduan suara. Ini sebagian ya foto-foto anak-anak kita yang pernah mengikuti lomba dan menjuarainya ya. Ada yang dari sains, ada yang dari bahasa Inggris, ada yang dari seni ya, band seperti itu. Kemudian ada ilustrasi ya, ilustrasi kita tahun ini ya juara 1 tingkat kota ini ya, di sebelah kiri sebelah kanan ini ya, salah satunya ya, dan ikut di provinsi ya, semoga sampai ke nasional. Pantomim juga demikian ya, juga berhasil di tingkat kota dan lolos ke tingkat provinsi. Nah ini juga ada yang modern dance. Jadi kalau ada kegiatan misalnya ada lomba di luar, jadi luar sekolah, tetap dilaporkan ke sekolah. Harus ada surat undangannya itu. Jadi jelas anak kita ini mengikuti lomba yang ini. Hal-hal yang praktis. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan catatan dari sekolah yang dilakukan melalui buku pribadi peserta didik. Yang di buku ini kan ada yang harus ditangani oleh orang tua supaya untuk melukai hati anak Bapak Ibu ya. Tapi demi kedisiplinan mungkin dapat terjadi hal yang kami lakukan ini melukai perasaan atau hati anak Bapak Ibu. Misalnya kami tegur kan, ada yang kan setiap anak kan beda-beda kan, ada yang sensitif sekali mungkin ya, ada yang cuek aja walaupun itu 10 kali ya cuek aja. Ya seperti itu ya, macam-macam lah. Pertama pada pagi hari cukuplah antar dan langsung pulang. Jadi janganlah parkir di sekitaran parkiran ini kan, kadang parkir di depan warung situ atau kemana gitu kan. Jadi
macet, bisa macet. Makanya itu kita SMP jadi pukul berapa? Ya, satu dilihat, kita seperti itu ya. Kemudian dia tidak membuang sampah dari kendaraan. Kadang kan buang tisu, buang botol minum, jadi penuh di situ di lapangan khusus. Pada saat membeli formulir itu kan di belakangnya ada surat pernyataan orang tua atau wali yang berangkai di sini, Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu mungkin kalau ada yang belum bisa ditandatangani, karena kemarin itu ada 1-2 yang belum membubuhi materai dan tanda tangan. Nanti kami cross check dulu dari TU-nya, nanti mungkin akan dari wali kelasnya akan memberikan lagi untuk menandatangani. Dari saya sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam Pasiskus Pace EBN. Ada SD, ada juga SM. Yang sudah disampaikan oleh Guru. Habis pengantar jangan lama-lama. Biasanya ada yang lama-lama itu nongkrong, duduk. Nanti kan seperti tadi kurikulum merdeka. Nanti kan kami hubungi Bapak Ibu ya untuk proyek tadi tuh. Jadi kalau duduk situ nanti jangan membuat proyek duluan terlalu lama. Jangan internesos sedikit Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama karena SD. Saya ingin bertanya Pak mengenai pelanggaran tidak sedang itu ada dibuat skorsing. Pertanyaan saya itu skorsing itu maksudnya seperti pelanggaran dalam hal apa? Terus yang kedua, anak-anak ada ekstrakurikuler. Anak-anak itu bisa memilih 1 atau 2 ekskulnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Itu kalau sudah, itu kan ada macam-macam. Itu tentunya kami sebelum ke hal itu ya, kami ada surat dulu dari anak ya, kita berikan surat pernyataan anak ini Orang tua dan dari hati ada, kami dari Sungai Barat yang ada saya tanyakan seperti ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya kan jauh dari Sungai Barat. Ini seperti kayak izin misalnya anak ini sakit. Nah, misalnya anak ini kita nggak tahu ya saya Bapak Ibu anak ini sakit, apakah sakit ini ketika dia sakit itu izinnya itu harus izin ke wali kelas, ke asrama atau ke puskes? Kan kalau kita minta izinnya mungkin asramanya pembinanya memberitahu anak ibu sakit, kemungkinan dia dikasih tidak sekolah hari itu. Nah, kalau dia misalnya demam, dokter kan bisa memeriksa darah kan hari ketiga atau di hari kedua yang betul sudah panas betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah anak ini ketika dia diberikan izin berapa hari dan haruskah ada surat dokter baru dikasih lebih dari 3 hari? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin sama pembina yang ada di asrama. Saya tahu anak laki-laki kan belum sampai sebulan itu rambutnya akan gondrong. Kalau dia rambutnya tetap gondrong yang seperti itu, apakah tukang salon yang memangkas atau anak yang minta izin sama asrama keluarga yang kesini memotong rambutnya? Terima kasih Suster, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Anak kita di asrama yang sakit, ya kan? Nah, yang pertama yaitu pemimpin asramanya itu menginformasikan kepada kami. Ya, lalu itu tadi ke wali kelas duluan ya, lalu wali kelasnya menyampaikan ke sekolah. Nah, kalau ditanya berapa hari izin, itu tergantung dari pemeriksaan dokter. Kalau dia misalnya tipes, ya mungkin 3 hari disuruh istirahat. Nah, itu tetap ada izin dari sekolah. Kalau memang jelas pemberitahuan dari pihak asrama. Nah, tentang rambut itu juga kemarin sudah dibahas juga dalam pertemuan orang tua yang tinggal di asrama. Tetap juga Bu, kita ikuti peraturan yang berlaku di sekolah kita ini. Ya, siapa yang memangkas katanya tentu tukang pangkas. Nah, lalu ketentuan itu juga sudah ada di sini berapa senti panjang rambut anak kita. Ya, jadi tidak semua tadi dijelaskan oleh kesiswaan karena sudah ada di dalam ini. Kami juga pasti memberikan perhatian kepada anak-anak yang khusus. Ya.
Kalau maksudnya dikhususkan, nah, jadi itu perlu pendekatan. Bagaimana dia sudah bisa menempatkan dirinya sebagai seorang siswa yang SMP, SMA atau kuliah, ya Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Ibu, itulah jawaban dari kami. Kalau lebih dari 1 hari, nah nanti berarti harus ke suster kepala sekolah. Lebih dari 2 hari ya tetap. Pokoknya dari 1 hari itu hanya ke wali kelas, lebih dari 1 hari dan seterusnya lewat ke kepala sekolah. Nanti dari wali kelas akan dibawa ke suster kepala sekolah. Baik, masih ada lagi yang bertanya Bapak dan Ibu? Berdasarkan pengalaman dari anak-anak saya yang selama ini ada 2 alumni dari SMP anggota tetap istri, mohon untuk kedepannya anak-anak itu didampingi dan didukung. Jangan hanya kalau yang sudah pernah juara saja yang didampingi dan didukung, tapi anak yang baru bermunculan yang diharapkan mereka bisa didampingi dari awal. Ini yang berkenaan dengan ekskul. Yang kedua, ini saran untuk soal adanya pembayaran atau pungutan-pungutan di luar dari sekolah. Mungkin dibikinkan edaran selain surat dari sekolah, diharapkan tidak ada lagi pungutan atau pembayaran. Karena ini berkenaan dengan apa? Ini berkenaan dengan mentalitas. Karena kalau ada pungutan atau yang dari mungkin ya mohon maaf ada ini pengalaman dari orang tua, ada via WA, ini loh ada iuran ini, padahal itu tanpa pengetahuan sekolah. Jadi nanti mungkin dipertegas, dikasih surat edaran. Sebelumnya saya sempat menyampaikan untuk penilaian ya teman-teman, mungkin boleh disampaikan ada beberapa pertama tadi disebutkan penilaiannya dari observasi kinerja, proyek, dan tertulis, terbitan dan segala portofolio. Nah pertanyaan saya, seperti apa itu komposisi penilaian tersebut dari berbagai macam nilai yang diambil dari hal-hal tersebut yang disampaikan tadi. Apakah itu mengenai pelanggaran yang saat ini? Apakah pelanggaran yang saat ini berpengaruh terhadap hasil nilai murid siswa itu sendiri? Misalkan sebagai contoh, dia pintar, tetapi nilainya bagus semua, tetapi karena dia mungkin ada 1-2 pelanggaran, ada berpengaruh pada nilai tersebut. Apakah seperti itu atau seperti apa? Itu mungkin yang perlu kami mohon bisa dijelaskan lebih mendetail. Itu pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi. Bolehkah yang dengan 1 hari itu dengan tanpa surat dari dokter atau harus menggunakan surat dokter? Kemudian kalau apabila hanya 1 hari tidak menggunakan surat dokter, apakah mengurangi poin yang sudah diberikan sekolah atau tidak? Terima kasih, selamat pagi. Karena pusing aja nggak mau ke sekolah gitu, seperti itu. Sebenarnya tujuannya seperti itu, menghindari. Jadi anak itu kadang 1 hari dia masuk, nanti 2 hari 1 hari nggak masuk, 2 hari masuk, besoknya dia nggak masuk lagi. Yang paling pusing, yang sekarang mungkin apalah gitu. Nah jadi banyak kan sakitnya itu, tujuannya seperti itu sebenarnya kami mau. Tapi kalau memang sebenarnya lebih dari 1 hari baru memakai surat dokter, ya lebih dari 1 hari memakai surat dokter. Kalau hanya untuk 1 hari saja, ya bisa ya kan tanpa surat dokter. Tapi tujuannya sebenarnya sakitnya itu tidak dibuat-buat gitu, maksudnya Bapak Ibu. Paham kan maksudnya? Misalnya jika kita belajar Senin sampai Jumat saja, nah di Jumat itu banyak anak yang bilang sakit. Nah ternyata dia ya weekend mungkin dari Kamis sore udah berangkat, yang menjadi poin yang tertinggi. Jadi kenapa kami kasih sertifikat bukan trofi? Karena sertifikat itu yang lebih berharga. Itu yang bisa kita bawa, kita tampilkan ke anak kita nanti sekolah untuk tingkat selanjutnya, misalnya ke SMA.
itu memiliki nilai plus sekali sertifikat itu, ya makanya tidak kami berikan trofi. Ada 4 aspek Bapak Ibu, sebenarnya ada 4 aspek, mulai dari aspek spiritual anak-anak, kemudian nanti dari aspek sosial anak-anak, nanti dari sikapnya anak-anak, bagaimana dalam proses pembelajaran, juga nanti karakter anak-anak itu bagaimana, itu juga termasuk dalam penilaian. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah untuk sikap ini juga biasanya kami melihat juga dari catatan wali kelas, kemudian catatan dari BK juga, kemudian dari buku pribadi. Nah itu nanti akan dilihat juga dan akan menjadi masukan untuk penilaian kepada anak-anak juga. Nah seperti itu Bapak. Sikap anak-anak itu berpengaruh terhadap penilaian yang dilakukan. Nanti dari suster kepala sekolah akan memperkenalkan dulu wali-wali kelas, khususnya kelas 7 biar pada ibu tahu ini wali. Anak kita nanti akan di-share oleh guru kita tadi Ibu Irianti bidang kesiswaan di grup PPDB sekarang, ya. Ya maka Bapak Ibu yang belum masuk ke grup itu, tolong nanti melapor kepada Ibu Irianti bidang kesiswaan. Setuju berapa, ya? Pas pula tahun ini di kelas kita ini yang di kelas 7 itu sudah ada AC, ya. Tetapi dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas rahmat dan kasih-Mu yang selalu melimpah dalam mereka, terkhusus dalam diri orang tua siswa baru kami ini. Engkau telah mengantarkan mereka ke tempat kami ini untuk berjumpa dengan kami dan untuk berbicara dengan kami dalam mengambil satu kesepakatan. Maka semua ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Maka untuk itu bantu kami Tuhan supaya kami juga dapat menjalin kerjasama dengan baik pihak sekolah, pihak yayasan dan pihak orang tua kami ini, sehingga kami juga dapat membina dan membimbing anak-anak mereka yang sudah dipercayakan untuk kami didik di tempat kami ini.